orang yang sekitar 20 tahun ya beliau itu, saya yakin pasti sudah ada pengalaman empiris yang menurut saya adalah sudah mumpuni. Jadi semua statement yang beliau sampaikan, dan beliau itu saat dijadikan saksi ahli pasti kan juga sudah disumpah dan pasti sudah mengikuti prosedur dan metodologi yang memang ada dan baku. Ya. Tapi tadi Dewi Harun yang sempat hadir pada hari ini menyebutkan bahwa ada beberapa yang dilewatkan oleh Antonia Ratih yang menyebutkan bahwa tidak searah begitu antara yang ditujukan dengan kesimpulan yang dinyatakan pada sidang sebelumnya begitu. Ya, jadi yang didebatkan, diargumentasikan oleh Ibu Dewi Harun tadi adalah bahwa metodologi, adanya ketidakkonsistensian antara tujuan dan hasil kesimpulan. Sebetulnya itu menurut saya secara metodologi harusnya ada benang merahnya. Harus kita teliti bahwa kami tidak juga terlibat. Jadi paling tidak suatu kesimpulan biasanya mengacu kepada tujuan. Biasanya itu kalau menurut saya hanya permainan kata-kata saja. Tujuannya sudah pasti dari pihak kepolisian, penyidik untuk meminta beliau mengobservasi terdakwa, dan saya yakin tujuannya adalah mengerucut kepada suatu konklusi yang sama. Tapi kalau untuk prosedur sendiri, kalau untuk seorang psikolog menentukan begitu terdakwa memiliki sisi kejiwaan yang memang wajar atau tidak wajar, sebenarnya prosedurnya seperti apa sih Bunda? Sebetulnya wajar saja, ini adalah yang dinamakan observasi kualitatif dan biasanya dihadapkan subjek atau orang yang akan kita lakukan observasi, dan biasanya para psikolog itu cerdas dan secara empiris mereka memiliki ratusan bahkan ribuan apa yang dinamakan Bartlett test untuk bisa mendeteksi adanya deviasi kejiwaan atau tidak. Jadi sebetulnya tergantung berpulang kepada Bartlett test yang diberikan pada saat melakukan observasi. Jadi kalau metodologi mau itu di Indonesia, mau di Amerika, mau di benua Afrika, metodologi di dalam melakukan observasi selalu sama. Apakah itu kualitatif ataukah itu kuantitatif, itu yang membedakan. Tetapi biasanya seorang psikolog biasanya melakukan suatu observasi menggunakan Bartlett test atau tes psikologis yang nantinya memiliki output tergantung Bartlett test tersebut. Apa yang kita kisi atau aspek apa yang akan dilihat dari segi kejiwaan seseorang yang menjadi subjek. Jadi kalau menurut saya metodologi mau di Indonesia, di Amerika sudah baku. Iya, tapi tadi Dewi Harun juga sempat menyaksikan pernyataan dari Antonia Ratih bahwa observasi yang dilakukan itu hanya observasi biasa begitu, tidak ada data statistik yang menguatkan begitu, hanya pernyataan memang tindakan Jessica itu wajar, tidak wajar, meletakkan paper bag di atas meja begitu. Menurut Bunda seperti apa? Kalau menurut saya ini satu mengenai suatu studi kualitatif, satu, yang kedua adalah ada faktor kelaziman. Jadi biasanya kalau kita mau melihat adanya suatu tindakan anomali atau tidak, itu biasanya merupakan sebuah studi empiris yang kita lihat. Selama ini kalau menurut saya bahwa Ibu Antonia ini sudah melihat suatu gejala perilaku di masyarakat pada umumnya. Jarang sekali, misalnya ini salah satu contoh, orang datang misalnya duduk menaruh barang misalnya belanjaannya dan menata rapi, itu merupakan menurut saya adalah suatu ketidaklaziman. Jadi satu, kita mengobservasi si subjek sendiri dan biasanya melihat atau mengkomparasi dengan biasanya perilaku orang pada umumnya. Jadi metodologinya sebetulnya simpel saja, sederhana saja. Maka sebetulnya kalau saya boleh katakan apa yang disampaikan oleh Ibu Antonia Ratih itu sudah cukup memenuhi kriteria metodologi maupun acuan dari suatu observasi kejiwaan itu sendiri. Itu tadi pendapat Bunda mengenai pernyataan Antonia Ratih. Cuma mengenai tadi saksi ahli yang hadir begitu kan, sepertinya bukan malah
menelisik dari kejiwaan dari sosok Jessica sendiri, tapi membandingkan pernyataan dari Antonia Ratih dan datanya pun tadi dipertanyakan oleh jaksa penuntut umum, jaksanya memang tidak valid begitu menurut mereka. Seperti apa Bunda? Kalau menurut saya hanya melihat, mempelajari perilaku saksi ahli. Beliau adalah datang mewakili dari terdakwa, sehingga kalau menurut saya ini lebih kepada viewpoint, jadi sisi analisis yang mewakili terdakwa, sehingga memang tujuannya untuk memperingan, untuk memperingan. Jadi apapun statementnya paling tidak memperingan terdakwa. Jadi dari viewpoint saja. Itu pertama. Yang kedua, kalau menganalisis sesuatu, misalnya saksi ahli pasti sudah mendapatkan berkas-berkas sebelumnya, sehingga pada saat ditanya kalau ada penolakan atau tidak, tadi kan kesannya itu seperti tidak mau menjawab dengan apapun, misalnya dengan basis teori, misalnya dengan basis metodologi, selalu jawabannya kesannya seperti mengelak ya. Tapi memang karena tujuannya beliau itu dihadirkan untuk menurut saya. Tapi akurat tidak Bunda, seorang saksi ahli hadir di persidangan dengan data begitu menyatakan pendapat secara subjektif mengenai pernyataan Antonia Ratih, saksi juga dari lawannya begitu, tadi juga tidak ada observasi wawancara langsung terhadap Jessica. Menurut Bunda seperti apa? Kalau menurut saya itu yang menjadi kunci. Seandainya misalnya itu dinamakan statement against statement. Seandainya di persidangan misalnya ya saksi ahli didudukan bersebelahan, lalu di situ akan ada kontra argumen tuh antara saksi ahli terdakwa dan saksi ahli jaksa penuntut umum, itu akan menjadi lebih menarik. Karena saya lihat jawaban dari ibu saksi ahli terdakwa itu lebih untuk tidak menjawab begitu. Kalau saya lihat dari perilakunya, bahkan kadang-kadang suaranya meninggi menunjukkan adanya sikap defensif gitu ya. Paling cocok tuh kalau di misalnya pada satu kesempatan misalnya didudukan bersandingan, itu akan jauh lebih menarik. Tapi kalau tadi menurut sempat saya disinggung juga Bunda mengenai kode etik dari sisi psikologi sendiri, bahwa memang tidak diperbolehkan untuk membuka kehidupan pribadi dari sosok Jessica di persidangan begitu ya, apalagi ini diketahui oleh media televisi begitu, diketahui oleh publik begitu. Menurut Bunda seperti apa sih kode etiknya? Kalau menurut saya etika ya, kode etik itu kan biasanya landasan adalah etika. Etika umum itu di atas landasan hukum. Jadi kalau orang tidak melakukan pelanggaran etika, pasti orang tersebut tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Jadi kembali lagi, kalau kasus pembunuhan ini tidak ada, maka sebetulnya tidak ada pelanggaran etika. Nah, kesaksian ahli Ibu Antonia di sini memang itu sebagai kode etik profesi, tidak boleh membuka misalnya konfidensialitas dari seorang pasien atau klien. Tetapi dalam hal ini ada suatu kepentingan yang lebih tinggi, yaitu bila beliau sudah dijadikan tersumpah untuk memberikan suatu keterangan di dalam saksi ahli, maka kode etik profesi tersebut menjadi terkesampingkan, dan ini di atas kode etik profesi. Jadi ada suatu kepentingan yang jauh lebih besar dan lebih esensi lagi. Artinya boleh Bunda, ketika memang kode etik dari psikologis ini memperbolehkan etika yang harus memang diperhitungkan di pengadilan begitu ya. Artinya ada suatu kepentingan yang lebih besar lagi. Jadi ini kan untuk membuka. Jadi sebetulnya membuka misalnya aib klien itu sangat melanggar kode etik. Tetapi di sini ada suatu kepentingan yang lebih besar lagi, sehingga kode etik profesi itu adalah jadi postulat nih, kalau dalam ilmu hukum kebenaran hanya satu. Jadi untuk mendukung kebenaran atau ketidakbenaran itu, maka dibutuhkan suatu aspek yang lain, maka ini dibenarkan. Iya, tapi tadi kan yang disayangkan, yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, apakah memang tidak mempengaruhi begitu dari sisi persepsi dari seorang saksi ahli yang hadir, karena memang adanya kehidupan pribadi yang diketahui banyak orang begitu. Jadi sebetulnya itu menjadi sekunder di saat ada suatu kepentingan yang jauh lebih besar lagi. Oke, Bunda, terima kasih atas waktunya.
Sedikit closing statement mungkin Bunda untuk persidangan ini, apakah memang Bunda melihatnya ada dua perdebatan yang memang sudah cukup seimbang atau seperti Kalau apa? saya kembalikan kepada ilmu hukum, Oke. ilmu hukum itu tidak ada hipotesa, tidak ada jawaban sementara. Ilmu hukum itu pasti bahwa kebenaran hanya satu. Kalau jaksa penuntut umum mengatakan ya betul, pengacara mengatakan ya betul, maka hanya ada di antara satu yang betul. Jadi itu postulat. Tidak ada dua kebenaran, hanya ada satu kebenaran. Oke, terima kasih Bunda Feni atas waktunya. Ya, Zaki dan juga pemirsa, kita masih terus menantikan persidangan lanjutan dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala-Wongso yang akan sebentar lagi akan berlanjut pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Cukup sekian dari saya, kembali ke Anda Zaki.